Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsa Kristiana Sari, absen 14 dari kelompok 7 mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, di sini kelompok kami membahas materi mengenai graf berarah. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu dan untuk materi graf berarah ini kami ada 6 subbab yang akan dibahas, yaitu langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian graf berarah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian dari graf itu adalah pasangan himpunan V, E, di mana V itu adalah himpunan yang tidak kosong dari suatu titik, sedangkan E itu adalah himpunan sisi atau garis yang menghubungkan titik tersebut. Jadi himpunan titik VG itu ada V1, V2, dan seterusnya, di mana V itu disebut dengan vertex, dan juga himpunan garis EG yang terdiri dari E1, E2, dan seterusnya yang disebut dengan arch atau edge. Dan ada fungsi psi, di mana fungsi itu mengawankan setiap garis dalam EG sehingga EG itu mempunyai himpunan titik V1 dan V2. Untuk pengertian dari graf berarah sendiri, itu adalah graf yang setiap garisnya itu memiliki arah sehingga terlihat jelas titik awal dan titik akhirnya. Garis satu ini terlihat jelas titik awalnya yaitu X dan titik akhirnya adalah U, sehingga garis satu itu mengarah dari titik X ke titik U. Selanjutnya menuju ke istilah penting pada graf berarah. Yang pertama ada titik terasing, yaitu titik dalam graf berarah di mana derajat keluar dan derajat masuknya itu sama dengan 0. Dengan kata lain, titik terasing itu tidak mempunyai derajat keluar dan juga derajat masuk. Selanjutnya ada titik pendan, yaitu titik dalam graf berarah di mana jumlah derajat keluar dan derajat yang masuk itu sama dengan 1. Terus garis paralel itu adalah dua garis atau lebih yang mempunyai titik awal dan titik akhir dengan arah yang sama. Dengan kata lain, garis paralel itu titik awalnya sama dan juga titik akhirnya sama. Setelah itu ada loop. Loop adalah sebuah busur yang menghubungkan suatu titik dengan dirinya sendiri. Artinya busur itu menghubungkan titik yang sama. Selanjutnya ada out degree dan in degree. Yang pertama, jumlah garis yang keluar dari VI disebut out degree. Jadi out degree ini adalah derajat keluar yang simbolnya adalah D plus VI. Selanjutnya, jumlah garis yang menuju titik VI itu disebut dengan in degree, atau dengan kata lain adalah derajat masuk yang simbolnya adalah D min VI. Selanjutnya ada contoh soal. Dari graf berarah di samping kiri ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, tentukan jumlah derajat yang masuk dan keluar tiap titik. Jawabannya, ada titik U. Titik U ini mempunyai derajat keluar 1, yaitu garis 1, dan derajat masuknya 0, karena tidak ada derajat yang masuk. Lalu titik P, itu mempunyai derajat keluar, yaitu garis 6 ini, garis 2, dan garis 5, yaitu ada 3. Sedangkan derajat yang masuknya ada garis 1, berarti hanya 1. Selanjutnya ada titik W, di mana mempunyai derajat keluar, yang pertama ada garis 3 dan garis 4, berarti ada 2. Selanjutnya derajat yang masuk itu ada garis 2 ini saja, berarti ada 1. Selanjutnya untuk X, titik X ini, dia tidak mempunyai derajat masuk dan derajat keluar, berarti sama-sama 0. Selanjutnya titik Y. Titik Y ini mempunyai derajat yang keluar, yaitu busur 10, terus ada busur 9, berarti ada 2. Berarti out degree-nya Y ada 2, dan derajat yang masuknya ada
dari garis 3, terus ada 4, terus ada 5, dan ada garis 8, berarti derajat masuknya ada 6. Selanjutnya untuk Z, derajat keluarnya ada garis 7 ini, berarti 1, terus ada juga dari garis 8, berarti ada 2. Selanjutnya derajatnya masuk itu ada garis 7 sendiri, dan juga dari garis 6, berarti juga ada 2. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, tentukan titik terasing dan titik pendannya. Nah, titik terasing tadi adalah titik yang derajat masuk dan derajat keluarnya sama-sama 0, berarti titik ini X. Nah, selanjutnya titik pendan itu adalah titik yang jumlah derajat masuk dan derajat keluarnya itu 1. Berarti kita lihat yang jumlah derajat masuk dan derajat keluarnya 1 itu adalah titik U, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Berarti titik terasingnya X dan titik pendannya U. Selanjutnya pertanyaan yang ke C, yaitu busur yang disebut dengan loop. Sudah jelas, yaitu Z dan Y. Sedangkan itu titiknya. Kalau busurnya itu ada busur 7, 9, dan 10. Terus mana garis paralelnya? Garis paralel tadi titik awalnya sama dan titik akhirnya juga sama. Berarti garis 3 dan 4, yaitu titik awalnya sama W dan titik akhirnya sama, yaitu Y. Jadi seperti ini jawabannya. Selanjutnya itu ada bab subdigraf dan underlying graph. Nah, untuk subdigraf itu pengertiannya graf berarah yang semua titiknya berasal dari G dan semua garisnya juga dari G. Semua titik dan garisnya berasal dari satu tempat. Nah, untuk contohnya, perhatikan graf berarah ini D, graf berarah D itu bisa dibuat subdigraf, yaitu gambar ini. Nah, jadi gambar ini merupakan subdigraf dari D. Nah, misalkan titik U dan W dan V. Nah, sama kan? Derajat keluarnya U itu 1, yaitu garis 2, sama derajat keluarnya W itu ada 2, yaitu 3 dan 4 sama, dan titik V ini. Berarti dengan kata lain gambar ini adalah subdigraf dari D. Nah, selanjutnya ada underlying graph. Nah, underlying graph itu adalah graf yang diperoleh dengan mengganti masing-masing garis dari G dengan tepi garis yang bersesuaian namun tidak mempunyai arah. Nah, ini adalah underlying graph, gambar ini. Nah, dikatakan underlying itu kan dia dasarnya graf. Jadi ini adalah dasarnya graf. Nah, sehingga kalau ada graf berarah itu adalah seperti ini. Jadi dengan kata lain, untuk mengubah graf berarah ini menjadi underlying itu seperti ini, dengan cara menghilangkan arahnya pada graf berarah. Baik, selanjutnya ada Eulerian dan Hamiltonian di graf. Nah, di graf itu dikatakan Eulerian jika mengandung sebuah trail tertutup yang memuat setiap garis, sehingga disebut Eulerian trail. Jadi ciri-cirinya Eulerian, dia itu harus trail tertutup dan memuat garis, dan garisnya ini tidak boleh berulang. Selanjutnya di graf itu dikatakan Hamiltonian jika mengandung cycle atau sirkuit yang memuat setiap titik, sehingga disebut Hamiltonian cycle. Jadi ciri-cirinya Hamiltonian, dia itu harus cycle atau sirkuit dan memuat setiap titik, dan titik ini juga tidak boleh berulang. Untuk contohnya di sini ada di graf A, B, C, dan D. Untuk di graf A, nah di graf A ini Eulerian dan Hamiltonian. Eulerian itu kita buktikan apakah trail tertutupnya memuat setiap garis. Yang pertama yaitu dari AB, terus BC, setelah itu CD, setelah itu DE, setelah itu EF, lalu FB, terus BG, lalu menuju GC, lalu CE, lalu EG, lalu GF,
dan yang terakhir adalah FA. Jadi trialnya itu mengandung semua garis dan tidak ada yang berulang sehingga dia Eulerian. Selanjutnya dikatakan Hamiltonian itu jika cycle-nya memuat setiap titik, yaitu titiknya harus termuat dalam cycle. Misalkan kita mulai dari AB, terus ke BC, setelah itu CD, setelah itu DE, lalu EG, lalu GF, dan FA. Jadi titik-titiknya semua termuat, yaitu kan ada titik A, B, C, D, E, G, F, dan kembali ke A, dia cycle, dan semua titiknya termuat. Berarti dia Hamiltonian. Selanjutnya untuk di graf B, dia Eulerian tapi bukan Hamiltonian. Untuk Euleriannya kita buktikan. Misal dari BC, lalu CG, lalu GF, lalu FE, lalu EG, dan GB. Nah, jadi trialnya juga tertutup dan garisnya semua dan semua garisnya termuat dan garisnya juga tidak berulang sehingga dia Eulerian. Lalu dia bukan Hamiltonian karena apa? Karena kita lihat tadi bahwa titik G ini memuat dua kali, yaitu dari BC, CG, nah ini titiknya termuat, terus GF, FE, nah EG, nah G-nya tadi termuat dua kali. Selanjutnya ada di graf C, dia Hamiltonian tapi bukan Eulerian. Nah kita buktikan yang bukan Eulerian dulu, misalkan dari BC, lalu menuju ke CD, lalu menuju ke DE, lalu menuju ke EF, lalu menuju ke FB, lalu menuju ke BG, lalu menuju ke GC, selanjutnya ke CE, lalu ke EG, dan GF, lalu yang terakhir FB. Nah, jadi garis FB ini termuat dua kali, tapi dia juga trial tertutup kembali lagi ke titik B. Jadi dia bukan Eulerian. Nah, selanjutnya untuk Hamiltonian dia harus cycle dan memuat semua titik. Nah, kita mulakan dari BC, lalu CD, lalu DE, lalu EG, lalu GF, lalu FB. Nah, jadi yang warna oranye ini menunjukkan Hamiltonian. Jadi titik B, C, D, E, G, F, dan kembali lagi ke B, dia hanya memuat satu kali titik, sehingga dia Hamiltonian. Selanjutnya untuk di graf D, itu bukan Eulerian, dia juga bukan Hamiltonian. Karena misalkan kita ambil dari titik D maupun A. Jika kita bermula dari titik A, pasti dia tidak akan kembali ke titik A lagi, karena tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul B ke A. Terus begitu pun juga D. Kalau bermula dari D, dia tidak akan kembali lagi ke D, karena tidak ada garis yang menghubungkan menuju titik D ini, sehingga dia bukan Hamiltonian. Untuk yang mudah dihafalkan, kalau simpulnya ini pun tidak terhubung kuat, pasti dia juga bukan Eulerian dan juga Hamiltonian. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan linknya ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.